Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur boleh bertemu lagi hari ini dengan anak-anak-Mu untuk belajar bersama dari firman Allah. Sungguh-sungguh kami rindu berjumpa dengan firman Tuhan sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berkati seluruh fasilitas yang kami gunakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semakin Anda membangun kehidupan Anda di atas prinsip, semakin luruslah jalan Anda. Jadi, hidup itu mesti punya prinsip. Prinsipnya tentu berdasarkan firman Allah. Nah, kalau prinsip kita berdasarkan firman Allah, maka tentu kita akan mencapai berbagai keberhasilan, sekalipun tidak semua jalan yang kita tempuh itu lurus, tidak semua jalan yang kita tempuh itu rata. Nah, Tuhan menolong umat Israel dalam perjalanan, tidak hanya membebaskan mereka dari Mesir, tapi Tuhan juga kasih tuntunan, Dia kasih pedoman, Dia kasih firman Allah untuk menuntun perjalanan mereka, karena Tuhan tahu dalam perjalanan itu pasti ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Nah, mari kita perhatikan dalam Ulangan pasal 11 ayat 8-9. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara-saudara, ada begitu banyak metode yang digunakan manusia, metode yang digunakan gereja, begitu banyak metode yang dipakai hamba-hamba Tuhan untuk mengalami firman Allah. Itu tidak ada yang salah. Tetapi mari kita jujur bahwa semua metode dan cara itu seringkali juga tidak bertahan lama. Mengapa? Karena itu usaha manusia untuk mengalami kebenaran-kebenaran. Tapi kalau kita baca Alkitab baik-baik, ternyata Tuhan tidak hanya kasih firman, tapi Tuhan juga memberi how to. Bagaimana caranya mengalami firman itu. Tuhan beri metodenya. Dan metode Tuhan yang tadi kita baca di Ulangan 11, Tuhan mengingatkan, memberikan firman supaya mereka kuat dan masuk. Nah, sekarang kita perhatikan apa metode yang Tuhan beritahu kepada orang Israel supaya mereka bisa dengan tekun mengalami firman itu secara terus-menerus. Perhatikan ayat 18. Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, di sini yang disebut metode yang Tuhan bukakan buat orang-orang Israel, metode yang dibukakan buat anak-anak Tuhan, supaya firman Allah yang disampaikan itu terus-menerus internalize dalam hidup manusia. Ya, perhatikan ini yang kemudian kami menyebutnya dengan istilah 4M. Nah, mari kita perhatikan apa itu 4M.
M yang pertama yaitu apa? Menerima firman di hati. Jadi firman itu tidak sekedar diterima sebagai pengetahuan, tapi mesti diterima sebagai sebuah rema. Menerima firman di hati. Ayat itu dia bilang begini, kamu harus menaruh perkataanku dalam hatimu. Yesus bilang hati adalah perbendaharaan dari manusia. Ya, jadi firman itu tidak sekedar didiskusikan, tidak sekedar diketahui sebagai pengetahuan, tapi firman itu harus tersimpan di dalam hati, pusat kehidupan manusia. Nah, simpan di hati itu kita bisa bandingkan dengan Mazmur 51 ayat 8, dikatakan sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Nah, saya kasih ilustrasinya ya. Di negara-negara yang punya musim salju, ya, biasanya berlangsung 3-4 bulan. Itu menjelang musim salju, biasanya orang suka menyimpan makanan di kaleng-kaleng penyimpanan. Apakah itu buat manusia, apakah itu buat hewan ternak. Kenapa? Kalau musim salju tiba, maka orang tidak bisa mengambil di ladang, ya, di sawah, karena semua daratan itu tertutup salju. Sehingga mereka yang punya peternakan harus menyimpan rumput-rumput makanan hewan di tempat-tempat penyimpanan, sehingga selama musim salju tiba, itu hewan-hewan tetap memenuhi kebutuhan makanan mereka karena rumput-rumputnya, makanannya tersimpan. Sama dengan manusia, makanan-makanan itu disimpan di tempat-tempat penyimpanan. Nah, begitu musim salju tiba, hanya dikeluarkan dan dimasak lalu dimakan. Nah, itu ilustrasi itu mengingatkan kita, firman Tuhan itu disimpan di hati kita. Enggak peduli musim apapun. Tapi ketika kita menghadapi problem dalam kehidupan sehari-hari, maka firman itu akan dikeluarkan oleh siapa? Oleh Tuhan melalui Roh Kudus, untuk mengingatkan kita tentang apa tindakan kita ketika menghadapi sesuatu problem. Ya, itu yang disebut hati nurani. Kalau Anda nonton film Pinocchio, itu ada jangkrik yang suka ikut si Pinocchio. Nah, jangkrik itu simbol dari hati nuraninya Pinocchio. Tapi Pinocchio seringkali tidak mendengar hati nuraninya. Akibatnya setiap kali dia berbohong, hidungnya tambah panjang. Itu akibat dari dia tidak mau mendengar hati nuraninya. Nah, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang perbuatan apa yang kita lakukan, baik dan benar, karena kita udah simpan firman itu di hati. Ya, itu alasan mengapa firman itu disimpan di dalam hati kita. Yang kedua, firman tidak sekedar diterima dan disimpan, tetapi mesti direnungkan. Nah, merenungkan itu, ayat itu bilang begini, tidak hanya simpan di hati, tetapi dalam jiwa. Nah, jiwa itu terdiri dari keputusan, kehendak, perasaan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita merenungkan firman itu? Merenungkan firman itu
kekuatannya terletak pada pertanyaan. Ketika kita membaca sebuah pasal atau sebuah ayat, kita akan temukan di situ siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Jadi sekali lagi ini bukan metode dari saya, bukan metode dari gereja. Ini metode dari Tuhan sendiri menurut Ulangan 11 ayat 18 tadi. Supaya kita bisa menemukan berita utama, intisari dari kebenaran itu. Nanti kita akan praktek. Jadi merenungkan artinya kita akan bertanya, siapakah atau apakah, di manakah, kapan, mengapa, bagaimana. Itu yang dikenal dengan istilah 5WH. Who, what, where, when, why, dan how. Itu merenungkan. Saya kasih ilustrasi tentang merenungkan. Ya, Anda mungkin pernah lihat seekor domba atau seekor sapi, dia makan rumput. Setelah itu dia akan duduk beristirahat di bawah pohon. Dan perhatikan, sapi atau domba itu, kalau dia udah duduk di bawah pohon, mulutnya itu bergerak. Ya. Kayak orang lagi ngunyah, memang dia lagi ngunyah. Karena waktu dia makan rumput itu dia simpan di usus besarnya. Waktu dia duduk beristirahat, dia akan keluarkan rumput-rumput yang sudah dimakan perutnya itu, kemudian dia ngunyah. Nah, makanya mulutnya itu bergerak terus gitu. Dia ngunyah. Waktu dia ngunyah itu gizinya masuk membentuk tubuhnya dan ampas-ampasnya itu jadi kotoran. Nah, gambaran itu memberi kita ilustrasi bahwa firman itu mesti dinikmati, direnungkan sehingga dia menjadi kekuatan. Nah, di situ terjadi detoksnya. Semua kebiasaan buruk kita, semua dosa dan kesalahan kita akan jatuh seperti kotoran itu. Sementara kekuatan firman itu menguatkan kita. Jadi firman itu bisa mendetoks, bukan hanya obat-obat herbal. Dia mendetoks semua kebiasaan buruk kita, semua dosa dan kejahatan kita. Itu bisa detoks pakai apa? Firman Allah. Yang disebut kita merenungkan firman Allah. Ya. Yang ketiga, yaitu melakukan. Nah, firman tidak sekedar disimpan, tidak sekedar direnungkan, tapi harus dilakukan. Ayat itu bilang begini, kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tangan. Nah, orang-orang Israel ya, biasanya mengikatkan tali di tangan. Ya. Mengikatkan tali di tangan itu bukan hiasan, tapi itu simbol siap untuk melakukan perintah-perintah. Nah, yang diikat di tangan itu isinya itu firman yang namanya Shema dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9. Shema itu atau pengakuan iman orang Israel itu bunyinya, hai orang Israel, dengarlah, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan. Nah, itu perintah, itu diikatkan di tangan dalam sebuah gulungan dan memamerkannya bahwa aku siap untuk mempraktekkan Shema itu. Itu yang disebut melakukan firman. Jadi, kenapa banyak orang tidak kuat mempraktekkan melakukannya atau dengan kata lain, kenapa banyak orang mudah jatuh? Karena dia hanya tahu merenungkan tapi nggak melakukan. Karena melakukannya itu menjadi kekuatan yang mengubah.
Dan yang keempat, tidak hanya melakukan, tapi kita membagikan kepada orang lain. Ini yang disebut menyaksikan kepada orang lain. Jadi itu saya terangkan dulu yang disebut 4M sebagai metode Tuhan menolong umat untuk mengerti bagaimana kita terus berpegang teguh kepada firman Allah. Metode-metode lain yang dipersiapkan oleh gereja hamba-hamba Tuhan tidak ada yang salah. Cuma dalam pengamatan kami, metode-metode itu buatan manusia bisa gagal, tidak bertahan lama. Tapi ini metodenya Tuhan. Tuhan sekali lagi tidak hanya kasih firman Allah, tapi dia memberitahu how to. Sama kita waktu membeli alat elektronik, beli laptop atau beli handphone, selalu ada petunjuk penggunanya. Tapi karena kita sudah terbiasa pakai, kita nggak baca lagi petunjuknya. Tapi sebenarnya itu dipersiapkan. Ya. Sekarang mari kita praktek atau latihan. Saya gunakan Mazmur 1 ayat 1-3 sebagai alat untuk kita latihan. Perhatikan ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami setiap kebenaran di dalam pasal ini? Nah, ini contoh latihan. Karena Alkitab itu kan ada banyak sekali ayat. Jadi ketika kalian membaca sebuah ayat, pakai metode ini untuk mendapatkan intisarinya. Nah, perhatikan, saya kasih tahu bagaimana caranya. Ya, kekuatan 4M terletak pada kuasa pertanyaan. Contoh dalam Mazmur 1 tadi. Ya, siapakah yang disebut berbahagia? Itu nggak usah panjang lebar menjawab. Yang kedua, siapakah yang harus dihindari? Apakah yang disukai dan bagaimana buktinya? Seperti apakah orang yang suka firman Allah itu? Apa dampaknya kalau orang suka firman Allah itu? Jadi, ini yang disebut the power of question, kuasa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini menuntun kita untuk melakukan perenungan. Sehingga kita tiap hari akan terus suka merenungkan kebenaran firman. Ingat, firman itu kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Firman itu kuasa Allah. Firman itu kebenaran Allah. Jadi memastikan di gereja, di komunitas, di mana-mana dalam persekutuan keluarga, firman. Ketika kita dengar firman, kita tahu siapa itu firman Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan itu memandu kalian untuk menemukan apa beritanya di pasal 1 ayat 1-3 tadi. Oke, silakan. Ya Pak, terima kasih Manda yang mewakili. Jadi dari kelompok kami bahwa yang pertama, siapakah yang disebut berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, di mana orang fasik itu adalah orang yang keluar dari ketaatan atau perintah Allah, yang tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan serta gaya hidup dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, siapakah yang harus dihindari? Yang harus dihindari adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya kita tidak ikutan melakukan dosa dan mencontoh perbuatan orang berdosa.
Dan kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang artinya kita tidak bergaul di kalangan orang-orang yang menghina atau melawan Tuhan, baik itu secara ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, apakah yang disukai dan bagaimana buktinya? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini lebih mengacu kepada sebuah keputusan untuk berakar pada perintah atau ketetapan Tuhan, selalu berdasarkan pada apapun yang dikerjakan, agar tidak melenceng dari ketetapan Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang keempat, seperti apakah orang yang suka firman Tuhan, firman Allah. Jadi orang yang menyukai firman Allah digambarkan dengan atau diilustrasikan dengan sebuah pohon yang ditanam tidak jauh dari akses mendapatkan air. Artinya sebuah pohon yang mudah memperoleh air tentu akan terus tumbuh subur dan baik. Pula dengan kehidupan pribadi kita yang harus melakukan apa yang telah diperintahkan Allah. Dan yang terakhir, apakah dampaknya? Dampaknya kita menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, serta apa yang kita rencanakan hasil. Demikian Pak, terima kasih. Bernardina Sungubun. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1, siapakah yang disebut berbahagia? Yang disebut berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nomor 2, siapakah yang harus dihindari? Yang harus dihindari adalah orang yang berjalan menurut orang fasik, orang yang berdiri di jalan orang berdosa, dan orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. 3, apakah yang disukai dan bagaimana buktinya? Yang disukai ialah Taurat Tuhan, dan buktinya adalah yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. 4, seperti apakah orang suka firman Allah? Orang yang suka firman Allah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. 5, apakah dampaknya? Dampaknya yaitu apa yang diperbuatnya dapat berhasil. Hidup. Sekali lagi ingat ya, dampaknya bukan metode dari saya, bukan dari gereja, bukan dari pimpinan sinode, tapi itu Tuhan yang kasih untuk menolong umat mengerti bagaimana mencintai firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Salam sehat buat semua. Salam sehat buat keluarga. Shalom.